Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau Anda tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan yang hitung dengan Anda. Saya ulangi lagi. Kalau Anda tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan yang hitung dengan Anda. Saya cerita tadi pagi dan saya cerita ulang lagi. Satu waktu saya tidak punya uang. Saya dengan istri pergi gereja. Kami harusnya gereja di gereja Pak John Adu waktu itu, karena anak-anak saya masih kecil, kami belum punya gereja, karena kami libur dari Alor, jadi gereja di gerejanya Pak John. Tapi karena hari itu kami tidak punya uang, uang yang kami punya hanya bisa sekali kebaktian, pulang tidak ada uang waktu itu. Mereka masih kecil, Jenny, Jordan, Cynthia masih kecil. Jadi kami dikasih hikmat. Saya bilang kita pilih di gereja Pantai Kosta yang masuk dari Aciye punya depan itu, pos polisi itu mainnya, itu kan ada gereja Pantai Kosta situ. Logika saya adalah kalau pulang Tuhan tidak kasih kita uang, kita sisa turun dari belakang Kupang Farma, turun SMP 2 sampai Weba. Itu logika saya. Saya tidak hitung dengan Tuhan. Itu logika saya. Jadi kami tidak ke Pak John, karena kalau bayangkan kalau Tuhan tidak kasih uang di sana, Anda bayangkan jam 12 siang pulang dari Naikoten sampai di Oiba, kau jadi ikan kering. Jadi saya bilang istri kita mau gereja situ, sampai kalau Tuhan tidak buat mujizat kita jalan kaki. Dan sudah tahu kami pergi habis kebaktian, saudara berharap ada malaikat terbang dengan sayap kecil, lalu berkata, ibu sudah ada doi kok, ini ada. Setelah kurang tidak ada satupun yang togor kami. Mereka senyum dalam hati, jangan sampai ini dia. Habis senyum tidak, dia balik belakang dan pulang. Lalu saya bilang sama istri, kami turun lewat Kupang Farma jalan kaki. Istri saya gendong anak saya dengan bedak yang tadi begitu luar biasa, 4 cm, akhirnya turun 3 cm. Lewat Kupang Farma tinggal 2 cm. Lalu kami turun sampai di bawah. Kita pikir, oh sudah, memang Tuhan mau Via Dolorosa, kita jalan-jalan sana. Tapi sampai di kuburan Pumbawa sedikit lumayan, ada orang panggil bilang, Bapak. Saya pikir jangan sampai kita. Saya tidak mau pede karena Bapak itu banyak. Semua laki-laki dipanggil Bapak. Jadi saya jalan terus sama istri. Tapi dia bilang, Bapak pendeta. Oh pasti pendeta ini tidak ada di sekitar sini, pasti saya. Oke, sini. Oh ada orang saya kenal. Masuk dulu. Dalam hati masuk ini saudara. Lalu dia bikin teh dalam kopi, dia bikin teh, bikin minum semua, taruh di situ. Dalam hati saya, ini bensin. Maksudnya kalau semakan kan tenaga muncul. Saya tadi pagi bilang, saya pakai GL, bukan Honda, goyang lutut. Karena perut kenang kan bisa jalan enak terus sampai bahkan. Jadi habis makan kita dalam hati, puji Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak kasih uang bemo, Tuhan suka kasih bensin dalam sini untuk gendong anak dan kita sampai riba. Tapi pas mau pulang itu ibu guru bilang begini, Ade, bilang Dence ini masih kecil, Ade, ini uang gula-gula. Saya lihat gini, oh itu cukup bebe mau lebih sedikit. Tapi saya selalu bilang begitu, biasanya kalau di depan orang itu milik anak, tapi sudah jalan mama punya. Adek, mama yang simpan dan kalau mama yang simpan katanya tidak akan kembali selama-lamanya. Betulkah demikian? Saudara-saudara, di jalan saya pun anak pegang dengan senangnya. Istri saya mulai bisik, kakak biar mama saya yang pegang. Kadang-kadang kita orang tua ini ambil kesempatan, toh kasih doi, dia bilang toh padahal toh kasih di dia, maksudnya di mama, hanya karena gengsi bilang kasih di anak saya. Pas kasih di anak dalam hati di jalan baru diambil. Saudara, dengar baik-baik, saya pikir begini, saya tidak hitung-hitung dengan Tuhan, saya sudah rela pulang jalan kaki, tapi Tuhan itu tidak buta. Ketika kita tidak hitung-hitung dengan Tuhan, Tuhan yang hitung kita. Dan saudara, saya pulang naik bemo sampai di rumah masih bisa beli super mie beberapa bungkus. Jangan hitung dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang hitung jadi besar.